Malam, salam anti kardus. Oke, gue sebenarnya agak sakit pilek, jadi suara gue agak aneh. Mohon maaf sebelumnya. Gue mau bahas soal timnas yang tadi bermain di bawah pelatih baru Simon McManamy. Gimana ya, kalau gue rasa tidak fair untuk membandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Tapi yang sangat jelas dibandingkan dengan U23, di mana Indra Safri terkenal dengan main bola-bola bawah. Tapi kemarin sangat kelihatan bahwa 2 kali kalah lawan Thailand dan Vietnam memang layak kalah. Jadi kalau gue ngelihat dari 2 match ini, perbedaan bumi dan langit. Oke. Kalau gue boleh memberi nilai Simon itu dengan timnasnya, gue kasih 7 lah. Dalam arti sudah bagus, tapi masih banyak hal yang harus dikoreksi. Cuman ini kan match pertama. Katanya tadi komentatornya bilang bahwa ini untuk FIFA, jadi dapat poin. Cuman gue agak aneh kalau kalian tadi lihat di jaketnya timnas di situ ada sponsor, di rompinya ada sponsor. Kalau ini urusan FIFA, ini nggak boleh. Jadi bisa jadi kita dapat sanksi atau gimana. Tapi itu harusnya nggak boleh, kecuali brand jersey-nya kayak kan pakai Nike. Sini Nike itu nggak masalah. Jadi gue nggak tahu apakah ini benar-benar dapat poin dari FIFA atau tidak. Anyway, Simon bermain dengan 3-4-3. Oke. Satu hal yang sangat kelihatan bahwa 3 pemain belakang itu main aman banget, nggak berani geser ke depan. Walaupun Myanmar di babak pertama lebih mundur. Oh ya, gue hanya menilai berdasarkan babak pertama, karena babak kedua gue nggak nonton. Gue harus gue istirahat tadi. Jadi based on babak pertama, dan 3 center back itu tidak berani maju ke depan untuk melakukan pressure terhadap, ada beberapa momen ya, terhadap defense-nya Myanmar yang benar-benar mundur. Jadi terjadi gap sekitar 15-20 meter, di mana mereka beberapa kali dikit sih, nggak banyak melakukan long ball. Ini gue agak aneh, di mana-mana center back itu maju ke depan cari pemain tengah dan membangun serangan dari belakang. Tapi so far bagus. Gue bilang dari beberapa match timnas yang gue lihat, ini mungkin salah satu yang terbaik. Walaupun gue harus katakan bahwa Myanmar itu lemah banget ya. Lemah dari segala sisi, bener-bener main hanya dengan otot. Dan penalti itu memang penalti, tapi tidak sengaja. Bagus mereka tidak bisa cetak gol dari penalti. Tapi ini kan nggak penting. Ini yang penting sekarang buat kita bagaimana timnas senior ini. Gue juga terus terang agak curious, pengen tahu gimana timnas senior ini bermain setelah kemarin kita dikecewakan dengan U23 ya, yang bukan masalah menang kalahnya, tapi dari sisi permainan enggak banget. Tapi untuk timnas senior memang ada beberapa catatan. Salah satu 3 back itu. Kedua, lini tengah berapa kali berani di passing. That's a good point. Cuman gue merasa Manahati itu masih terlalu banyak bisa dikurangin long ball dari belakang. Sekali-sekali nggak masalah, karena dia bisa melakukan passing ke tengah, atau bahkan begitu banyak ruang untuk dia melakukan penetrasi. Harusnya kedepannya itu bisa diperbaiki lagi, bahwa long ball itu jika seandainya mereka di-press. Kenapa mereka di-press atau pemain depan Myanmar lebih ke depan? Karena pada saat lebih ke depan kan di tengah ada space. Oke? Apalagi kalau pemain tengah Myanmar lebih ke depan, juga membantu dengan high press, baru melakukan long ball. Karena hanya di belakang Myanmar tersisa 4 pemain ditambah 4-5 pemain ditambah 3 pemain kita.
Gambling itu bisa dilakukan, tapi jangan pemain tengah Myanmar berada di depan defense-nya terus melakukan long ball. Kalaupun Greg atau siapa Rico dapat, gampang sekali di press. Nah, ini hal kecil yang harus dipahami lagi oleh pemain belakang kalau seandainya ketemu tim seperti ini yang bermain lebih bertahan. Jadi Simon kan menerapkan 3-4-3 berdasarkan kualitas Myanmar yang untuk gue buruk banget. That's okay. Semoga next time ketemu lagi tim yang lebih berat sehingga mereka bisa, Simon bisa bereksperimen dengan tim-tim ini. Gue minum teh dulu ya, teh pakai lemon. Maksudnya terus catatan kedua, wingbacknya Justinus sama Ruben itu bekerja sangat keras, dan gue tidak merasa mereka kurang dapat dukungan dari pemain tengah. Padahal mereka ada dua pemain tengah, Ivan Dimas sama gue lupa. Pokoknya ada dua pemain tengah lah, Evan Dimas sama satu lagi gue lupa. Depan Greg, Rico sama Stefano kan. Pada saat mereka melakukan serangan dari belakang, gue tidak melihat para pemain tengah ini merapat kalau seandainya mereka dapat bola, dan pemain belakang merapat lagi. Jadi pemain belakang itu benar-benar nunggu di belakang. Gue nggak ngerti apakah instruksi atau ini. Lawan Myanmar nggak begitu kelihatan kelemahan ini, tapi lawan tim yang lebih besar itu sangat kelihatan. Oke, jadi pemain sayap Ruben sama Justinus itu harus lebih didukung oleh pemain tengah. Terus pemain depan, kalau seandainya lu punya pemain kayak Rico, itu lawan Carvajal pun ada kemungkinan besar Carvajal kalah sprint, ngerti nggak? Jadi lawan siapapun, this guy is so fast, nggak ada masalah 1 lawan 1. Tapi kan beda dengan Greg atau Vano. Pada saat pemain depan berhadapan 1 lawan 1 dan dia tidak memiliki skill kayak Rico, kayak Pahabol, itu harusnya didukung lagi bermain dengan kombinasi, entah itu dengan Stefano, entah itu dengan Evan Dimas, entah itu dengan Ruben, untuk bermain kombinasi melewatin defense-nya Myanmar. Karena defense-nya Myanmar itu bener-bener kalau gue bilang bolong banget ya. Berapa kali terjadi kombinasi yang bagus, tapi kita harus tahu kekuatan pemain dan kelemahan pemain. Kalau seandainya Rico, justru gue bilang jauhin aja biar tarik lawan, membuka ruang buat Rico bermain 1 lawan 1. Tapi tidak bisa diterapkan dengan pemain kayak Greg Stefano yang memang tidak memiliki speed seperti itu. Maka dari itu bermain dengan 3-4-3 lebih butuh at least 1 pemain di belakang 3 striker ini, ditambah dengan pemain sayap. Kalau di kiri Ruben, kalau di kanan Justinus. Nah, ini tugas Evan Dimas yang memang berat. Terus satu hal yang positif dari center back, mereka berani melakukan tusukan-tusukan di tengah. Karena memang pemain tengah lagi kosong, nggak dijaga, dan passingnya itu juga bagus. Walaupun gue harus katakan long ballnya dari belakang yang berapa kali terjadi, beruntung tidak sering, itu akurasinya juga lumayan bagus. Walaupun mana hati 2-3 kali gagal, oke, it can happen lah. Tapi secara overall cukup bagus. Dan ini harus dimanfaatkan. Lini tengah yang ada space untuk pemain yang bisa pegang bola. Dan pemain kita not that bad untuk pegang bola. Walaupun di depan memang kelihatan agak karatan karena mereka nggak pernah bermain bareng ya, atau jarang, atau mungkin udah lama. Ini butuh waktu lagi lah. Tapi kalau gue bilang, bahkan melawan Thailand bermain 3-4-3 nggak usah takut. Yang penting ya pemain depan juga harus kerja keras untuk membantu defense, karena levelnya tetap ASEAN. Gue berharap sih kedepannya timnas juga ketemu tim-tim yang jauh lebih besar kayak Thailand tadi lawan Uruguay kalah 4-0. That's okay, minimal mereka bisa belajar, dan itu sangat penting sekali
untuk timnas belajar cari jam terbang. Semoga jangan dari ASEAN lagi lah, cari level yang Asia yang kuat, nggak ada masalah kalah, karena ini masalah jam terbang. Kita punya target kan, ikut kualifikasi Piala Dunia kalau nggak salah, atau Asia, whatever lah targetnya. Tapi maka dari itu mereka harus ketemu lawan yang sepadan, selevel itu. Mumpung sekarang masih try out, nggak penting banget dapat poin-poin untuk ranking FIFA. Itu bener-bener bodoh banget kalau orang mau cari ranking FIFA. Itu sama sekali nggak penting. Yang lebih penting adalah kita mendapatkan pengalaman yang selayaknya level timnas Indonesia, yaitu Asia, bukan AFF lagi. Kita lihat Vietnam dan Thailand, kalau mereka bisa kenapa kita nggak bisa? Harusnya kita di atas mereka. Maka dari itu semoga PSSI sadar dengan tidak fokus cari poin aja, tapi mencari lawan yang benar-benar di atas kita. Oke, itu kira-kira sedikit, tapi gue cukup puas dengan permainan timnas ini. Lagi kedepannya kita lihat lagi apakah ada perubahan. Semoga Simon berani melakukan strategi berbeda 4-3-3. Mungkin di babak kedua tadi karena gue tidak lihat jadi gue nggak bisa bahas, tapi at least dia harus punya 3-4 strategi lagi, karena jarak di Asia itu bener-bener dari hancur antah berantah sampai bagus banget. Itu harus butuh beberapa 3-4 strategi yang berbeda. Dan gue bilang kita punya pemain yang cukup bagus, yang punya nyali. Itu yang penting, mindset, punya nyali untuk bermain, untuk pegang bola. Everything will be alright. Okay, thanks for watching.